Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan manga Hametsu no Oukoku sebelumnya, yaitu lanjut ke chapter 14 dan juga 15-nya. Jadi yang belum nonton para sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Masih melanjutkan pertempuran di kerajaan penyihir yang ada di bulan sebelumnya, di mana saat itu para penyihir dan pasukan manusia yang berhasil datang ke tempat itu sudah sangat berkurang. Banyak dari mereka yang sudah terbantai dan bahkan tempat itu sudah menjadi lautan darah. Sedangkan di sisi lain pertarungan antara ketua Yamato melawan Adonis masih berlangsung dengan sangat sengit. Saat itu Adonis yang sudah menggunakan kostum lengan baja sebagai pertahanan sempat melancarkan pukulan kuatnya pada Yamato. Walaupun Yamato terus menahannya dengan senjata katananya. Bahkan setelah itu dia gantian menekan Adonis dengan beberapa tebasan kuat yang dia sebut sebagai Clashing Wave. Adonis pun terus menghindari tebasan itu hingga dia merubah lengan baja pertahanannya menjadi sebuah pukulan yang cukup kuat. Namun lagi-lagi Yamato masih bisa menahan pukulan itu dengan senjata katananya. Cuma karena Adonis terus menekan pukulan itu cukup lama, jadi terpaksa Yamato juga menggunakan satu lengannya untuk membantunya menahan pukulan itu. Tentu satu lengan yang dia gunakan untuk menahan pukulan itu sudah sangat diperkuat dan bahkan terus dipulihkan oleh kostum tempurnya yang sangat canggih. Ya, jadi ternyata kostum yang dia gunakan bukan hanya bisa meningkatkan kekuatan senjata dan memperbaiki kerusakan luarnya saja, melainkan bisa meningkatkan kekuatan fisik Yamato dan sekaligus memulihkan luka langsung yang dia terima. Jadi ya sama aja bisa memodifikasi tubuh Yamato sendiri. Sedangkan di sisi lain para penyihir yang masih hidup dan hanya tinggal beberapa, saat itu mereka sudah kelihatan sangat putus asa. Termasuk Ophelia ternyata juga masih hidup, walaupun tubuhnya hanya tinggal separuh dan mungkin hanya tinggal menunggu kematiannya. Karena satu-satunya pohon mito yang menjadi sumber kehidupan mereka sudah sangat terbakar, habis dan tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk bisa melahirkan penyihir yang baru di masa depan nanti. Di sini masih ada satu penyihir yang masih belum menyerah dan mengajak yang lainnya untuk membantu Adonis mengalahkan Yamato dan semua pasukan manusia yang lainnya. Cuma tak lama setelah itu, para pasukan manusia yang masih bertahan langsung berdatangan dan kembali menembaki mereka satu persatu. Lalu kembali ke pertarungan Adonis melawan Yamato, di mana saat itu Adonis siap untuk melancarkan serangan kedua. Namun sebelum serangan itu mendarat di tubuh Yamato, Yamato lebih dulu sudah menancapkan senjata katananya ke tanah dan mengaktifkan serangan yang dia sebut sebagai Electric Head Generation sampai ke level maksimal. Jadi serangan itu menciptakan pusaran seperti badai elektrik yang bahkan hampir aja menghancurkan pelindung di tempat itu. Adonis yang saat itu ikutan terhempas tentu semakin tidak bisa untuk mendekatinya. Lalu tepat di saat pusaran itu menghilang, Yamato dari dalam sana berhasil menusuk tubuh Adonis dengan katananya yang sudah dipanjangkan. Tentu serangan itu memberikan luka yang cukup dalam pada tubuh Adonis walaupun dia berhasil melepaskan diri dari tusukan itu dan langsung menutupi lukanya. Yamato pun dengan wajah yang sangat puas mulai mendekati Adonis dan mengatakan ini adalah hukuman untukmu sang murid penyihir. Karena mungkin saat itu Yamato sudah sangat yakin kali ini bisa menghabisi Adonis yang sedang kesakitan dengan lukanya. Namun ternyata di saat Yamato sudah mulai mendekat, saat itu Adonis mengaktifkan kemampuan lain yang jauh lebih mematikan, yaitu menciptakan sebuah pedang yang sangat besar di atas kepala Yamato, lalu menjatuhkannya tepat di tubuh Yamato. Walaupun tidak langsung mengenai kepala Yamato, namun pedang besar itu berhasil memotong satu lengan dan melemparkan senjatanya. Adonis pun sambil tersenyum mengatakan mungkin lenganmu bisa ditumbuhkan kembali kan? Karena memang setelah lengan itu terputus, dengan cepat kostum Yamato langsung melakukan pemulihan dan langsung menutup lukanya. Walaupun ya di sini nggak dijelaskan apakah lengan Yamato memang bisa ditumbuhkan kembali dengan kekuatan sains yang digunakan itu. Karena di sini lukanya hanya menutup kembali dan mungkin hanya untuk menghentikan pendarahannya. Cuma kalau memang bisa tumbuh kembali, kemungkinan hal itu butuh waktu yang cukup lama dan tidak sepenuhnya langsung pulih atau muncul lengan yang baru. Di sini Yamato pun kembali mengambil katananya dan dengan satu lengannya dia berniat mendaratkan tebasannya kembali pada Adonis. Sedangkan di sisi lain para pasukan manusia yang masih hidup juga berniat menghabisi semua penyihir yang hanya tinggal beberapa. Nah di tengah semua itu tiba-tiba Doroka yang masih hidup meneriakkan kata-kata sudah cukup hentikan semua ini.
Setelah itu entah bagaimana semua gerakan Yamato dan semua pasukan manusia langsung terhenti dan seperti ditahan oleh sesuatu. Di sini Adonis yang melihat itu hanya tersenyum sambil mengatakan ternyata dia memang punya sihir yang luar biasa. Dan di akhir panel dengan tatapan yang kuat, Doroka menyebutkan kemampuan itu sebagai sihir cinta Mandragora. Lalu mari kita lanjut ke chapter 15-nya guys. Nah, setelah meneriakkan kalimat itu, Doroka pun akhirnya mendekati Yamato dan mengatakan, "Namaku adalah Doroka. Kau pasti adalah kepala departemen keamanan kan? Tolong beritahu aku siapa namamu." Pria itu pun langsung menjawab, "Aku adalah Yamato." Cuma di sini Yamato sendiri tidak tahu kenapa dirinya malah menjawabnya dan merasa mulutnya bergerak sendiri. Para penyihir yang melihatnya saja masih pada bingung apakah itu memang benar-benar kemampuan sihir Doroka. Karena mungkin selama ini Doroka hampir tidak pernah untuk menggunakannya. Ya, jadi ternyata sihir Doroka itu adalah sihir cinta yang mana dengan kemampuan itu, Doroka mampu mengendalikan orang lain dan mereka akan sangat menuruti semua perintah Doroka. Jadi ya mungkin simpelnya seperti memaksa orang lain untuk cinta padanya dan dengan itu maka orang yang terkena sihir Doroka akan menuruti semua permintaannya. Saat itu setelah Yamato menyadarinya, dia pun terus berusaha melepaskan diri dan menyuruh Doroka untuk melepaskannya. Oh ya, di sini bisa kita lihat kalau lengan Yamato yang sebelumnya terputus memang perlahan kembali tumbuh walaupun sangat lambat. Di sini Adonis yang melihat mereka sedang dikendalikan oleh Doroka malah semakin tertawa dan sangat kegirangan. Bahkan dia semangat sekali mengatakan pada Doroka untuk bunuh saja dia sekarang juga dan potong saja kepalanya. Cuma tak lama kemudian, Doroka malah berniat melepaskan mantra sihirnya dan mengatakan beberapa hal pada Yamato. Cuma ya intinya Doroka meminta mereka semua untuk menghentikan pertempuran itu dan melakukan jabat tangan sebagai bukti perdamaian mereka. Bahkan Adonis saja yang mendengar itu langsung kelihatan sangat kaget dan tidak mengerti. Setelah itu Doroka melanjutkan perkataannya dan memohon pada para penyihir yang masih tersisa lalu pasukan manusia dan Adonis untuk benar-benar menghentikan semua pertempuran itu. Dia sambil menangis meminta Yamato untuk menyetujuinya dan dengan itu Doroka berjanji akan melepaskan efek dari kemampuan sihir cintanya itu. Bahkan Doroka juga berjanji akan melepaskan semua pasukan manusia atau membiarkan mereka semua pulang dengan selamat. Ya tentunya Adonis yang mendengar itu malah jadi sangat marah dan seperti biasa mengatai Doroka sebagai orang yang sangat bodoh. Karena mereka bahkan sudah membunuh temanmu yaitu Ana dan apakah kau tidak mengingatnya? Adonis sampai mengatakan kalau ini bukan hanya sekedar permainan anak kecil dan ini adalah sebuah pertempuran yang nyata. Jadi jika kau tidak langsung membunuh orang itu sekarang juga maka kau sendiri yang akan mati. Cuma entah bagaimana sepertinya di sini Doroka tetap melepaskan efek dari kemampuannya itu dan tentu Yamato langsung bisa bergerak kembali. Nah begitu efek dari kemampuan itu dilepaskan, saat itu Yamato langsung memukuli wajah Doroka dengan sangat keras. Lalu dengan penuh amarah, dia gantian yang mengatakan banyak hal. Seperti mengecek sihir cinta Doroka yang membuatnya sangat muak dan menandakan kalau para penyihir memang tidak mampu melahirkan anak sendiri. Lalu tingkah sok suci Doroka dan ras penyihir yang bagi Yamato mereka sama aja seperti bencana yang wajib untuk dilenyapkan. Karena jika para penyihir tidak ada, maka tidak akan ada orang seperti Adonis yang menjadi murid sang penyihir. Ya soalnya bagi Yamato dan Kekaisaran, Adonis itu sudah seperti iblis yang sudah menciptakan banyak kehancuran dan sudah membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Karena jika sebelumnya Adonis tidak menyerang Kekaisaran, maka nasib Yuki atau adik Yamato juga mungkin akan baik-baik saja. Ya intinya di sini Yamato terus meluapkan amarahnya dan melampiaskan semuanya pada Adonis dan para penyihir. Para pasukan manusia yang lain pun ikutan mendekati Adonis dan berniat untuk menyerangnya. Padahal ya Adonis melakukan itu juga karena pihak Kekaisaran yang membelinya dulu. Saat itu sebelum Yamato mendaratkan pukulan terakhirnya untuk menghancurkan kepala Doroka, Doroka sendiri dengan tenangnya malah membalas perkataan Yamato. Dia bilang kalau manusia dan para penyihir itu tidak ada bedanya. Mereka sama-sama sombong, egois, dan juga penakut. Namun mereka selalu saja terlibat dalam pertempuran yang berdarah dan itu semua mereka lakukan hanya untuk melindungi seseorang yang berharga bagi mereka. Jadi aku ingin menyebarkan kedamaian sekali lagi dan melampaui batas antara pembatas sihir dan sains. Lalu sekali lagi Doroka meminta Yamato supaya menghentikan semua ini.
Nah, di saat Doroka mengatakan kalimat itu, ternyata pukulan yang dilancarkan Yamato sekali lagi dia hentikan dengan kemampuan sihir cintanya. Setelah itu, sambil menenangkan kemarahan Yamato, Doroka mengatakan beberapa hal yang intinya masih sama. Bahkan sepertinya saat itu Yamato mulai merasakan adanya perasaan baru yang masuk ke dalam pikirannya. Karena dalam hati dia sampai bertanya-tanya perasaan apakah ini, dan setelah itu dia bahkan mengatakan pada Doroka kalau aku sangat menyayangimu. Cuma kan di saat Yamato baru aja selesai mengatakan kalimat itu, tiba-tiba ada satu pedang yang menembus kepalanya dari belakang. Lalu setelahnya disayat sampai bawah dan ditebas sampai putus, dan tentu hal itu Adonis yang melakukannya. Tentunya dengan itu Yamato sudah dipastikan mati dan tidak mungkin untuk bangkit kembali. Ya, Adonis memang sangat pintar memanfaatkan kesempatan dan tidak pernah ragu untuk membantai semua musuh-musuhnya. Para pasukan manusia yang masih hidup tentunya langsung shock setelah melihat kapten mereka terbunuh seperti itu. Nah, setelah Doroka menggunakan kemampuannya untuk yang kedua kalinya, tentunya Adonis semakin paham bagaimana cara kerja dari kemampuan itu atau sihir cinta Mandragora. Tentunya itu bukan sihir sembarangan, dan bagi Adonis itu adalah sihir yang sangat kuat. Karena Doroka bisa mengendalikan banyak orang secara bersamaan dan bahkan bisa membuat mereka sampai jatuh cinta pada Doroka sendiri. Bahkan di sini Adonis sampai mengajak Doroka untuk menghancurkan umat manusia dengan sihir itu. Lalu di akhir panel Adonis berkata, mari kita akhiri semua kebohongan dunia ini dan kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya, salam guru guys.